Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi pada Sapa Pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tema kita pagi hari ini yaitu gereja yang berdampak. Apa itu gereja yang berdampak? Apa yang dimaksudkan gereja yang berdampak dan apa tujuan dan bagaimana kita berdampak? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa gereja yang berdampak adalah gereja yang membawa pengaruh yang baik di sekitar kita. Bisa menjadi berkat di mana kita berada. Ya, gereja yang tidak menjadi batu sandungan. Gereja itu adalah diri kita, Bapak Ibu. Bukan masalah gedung. Tetapi diri kita yang terutama. Karena yang lebih banyak bertindak berhadapan dengan masyarakat adalah kita. Seperti yang Tuhan lakukan atau mandatkan kepada bangsa Yehuda saat di dalam pembuangan mereka di negeri Babel, yaitu mereka harus mengusahakan kesejahteraan bangsa. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu bekerjalah untuk kota-kota tempat kamu kubuang. Bekerjalah, bukan pengangguran. Ya, bukan diam. Tetapi ada tindakan di situ. Pasrah dengan kondisi yang ada, tidak. Tetapi ada usaha di dalamnya. Bukan bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk di mana mereka tinggal saat itu atau kita tinggal saat ini. Kita bisa menjadi berkat dengan segala kehidupan kita. Sebagai orang percaya harus bisa jadi berkat. Walaupun kita tidak bisa beribadah dengan tenang juga, tetap tidak menjadi masalah. Tugas kita memang seperti itu. Untuk terus menjadi berkat di mana kita berada. Seperti bangsa Yehuda. Sekalipun mereka dalam pembuangan, tekanan, penderitaan yang mereka alami, tapi Tuhan perintahkan kepada mereka harus menjadi berkat. Usahakan kesejahteraan. Ya. Yang kedua yaitu berdoa bagi bangsa dan negara. Berdoa. Bapak Ibu, kita harus berdoa untuk negara ini. Penting mendoakan bangsa dan negara. Dalam setiap doa syafaat harus berdoa untuk bangsa dan negara. Jangan pernah lupa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Ya. Di dalam bahasa Ibrani yaitu berdoa artinya wahid palu. Artinya itu merupakan kata kerja perintah. Apa artinya? Yaitu permohonan, menaikkan syafaat. Kita harus bersyafaat untuk bangsa ini. Ya. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka harus mendoakan negeri Babel di mana mereka dibuang di situ. Padahal mereka di situ tidak enak. Mereka disiksa, dianiaya, tidak bebas hidupnya. Tapi mereka harus mendoakan negeri itu. Itu juga yang Tuhan embankan kepada Bapak Ibu dan saya. Mendoakan negeri tercinta kita ini. Supaya ada damai sejahtera. Ada kemakmuran di dalamnya. Ya. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tanggal 17 kemarin. Itu bukan datang dengan sendirinya kemerdekaan. Itu karena campur tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa doa orang-orang percaya juga ada masuk di situ. Karena di dalam firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasa. Ada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Surabaya bebas dari daerah-daerah curan gitu. Itu bukan bebas begitu saja. Itu karena doa orang percaya. Saya tinggal di daerah yang sangat mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa kami berada di Tambak Asri. Lingkungan seperti itu. Tetapi saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan
Kita nggak usah pandang gereja, tetapi bagaimana perjuangan anak-anak Tuhan untuk mendoakan kota Surabaya. Mereka pergi ke titik-titik di mana di situ ada daerah-daerah yang kita bilang hitam. Mereka berdoa jam 2 malam. Mereka habis doa puasa, mereka pergi ke doa ke titik-titik itu, ke Doli, ke Tambak Asrit, ya, ke Tambak ke Bangun Rejo situ, Bangun Sari. Mereka mendoakan daerah-daerah seperti itu, dan itu tidak mendoakan setiap hari. Setiap Jumat malam mereka keliling mendoakan, membawa berdoa dari titik-titik, membagi. Itu tugas kita. Dan puji Tuhan sekarang ada. Nyatakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Berarti doa orang-orang percaya itu tidak ada yang sia-sia. Karena kita adalah milik Allah. Karena itu tugas kita, Tuhan taruh kita berada di satu tempat. Itu tidak dengan biasa saja atau tidak tanpa tujuan. Saya berada di Benjen itu karena Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan di situ. Ketika saya pindah di Benjen belum ada GKJW. Saya bukan orang GKJW. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tempatkan GKJW yang sekecil itu di Batara ini juga. Itu karena Tuhan. Kehadiran kita di sini itu membawa pengaruh yang baik bagi lingkungan kita. Ketika tidak ada ibadah selama pandemi, kok sepi ya? Begitu kami ada ibadah, tetangga bilang, ya gitu dong, harusnya ada kegiatan gitu. Nah ini, kita cuma sedikit, tetapi membawa pengaruh bagi lingkungan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kehadiran gereja, kehadiran orang-orang percaya tidak ada yang sia-sia. Segala sesuatu ada tujuan, seperti yang Tuhan lakukan Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda saat itu. Ya untuk apa? Untuk memperkenalkan kasih Tuhan, bahwa hanya melalui Dia ada keselamatan. Hanya dengan kuasa Dia Tuhan bisa selamatkan bangsa ini dari segala keterpurukan apapun, terutama sekarang pandemi. Malah sekarang ada virus baru lagi, marker apa namanya tuh dari Afrika. Kita harus berdoa bersatu tanpa pandang gereja, bersatu hati, mendoakan untuk negeri tercinta ini, mendoakan pemimpin kita. Tantangan yang dia hadapi tidak sedikit, penghinaan dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menangkal semua itu dengan apa? Doa kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda saat itu. Usahakan dan doakan dimanapun bagi negeri tercinta ini. Mari, jangan duduk diam saja, jangan masa bodoh dengan lingkungan. Mendoakan tetangga kita, sekitar kita, kampung kita, RT kita, di mana kita berada. Doakan supaya sejahtera. Ya, bulan kemarin penuh dengan mencekam sekali, kematian di mana-mana, sangat mencekam. Di Batara itu setiap hari kematian, dua orang. Tiap hari rasanya tuh takut setiap hari. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika orang Kristen bersatu, orang-orang percaya bersatu, gereja Tuhan bersatu, mendoakan, lambat laun mulai tenang. Sampai sekarang tenang. Puji Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati mendoakan negeri tercinta kita ini untuk menuju kesejahteraan yang seperti Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan berkati negeri tercinta ini. Berkati dengan segala apa yang ada. Masalah pandemi Tuhan sendiri yang campur tangan. Singkirkan. Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bangsa ini dari segala krisis kesehatan, ekonomi, pendidikan, moral dan sebagainya. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.